Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Devin dari Teknik Industri 20 Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah manajemen untuk mata kuliah manajemen perusahaan industri. Apa itu manajemen? Menurut Ricky W. Griffin, manajemen sendiri merupakan sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sementara menurut Mary Parker Foley, seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pemikiran awal, Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776, ia mengatakan bahwa keunggulan ekonomis yang akan diperoleh oleh organisasi adalah dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan di dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang, di mana dari pembagian tugas tersebut akan meningkatkan keterampilan serta kecekatan dari tiap-tiap pekerjanya. Dan lalu untuk kedua akan menghemat waktu sehingga tidak ada lagi waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. Sementara yang ketiga adalah untuk menciptakan mesin dan penemuan-penemuan yang lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Lalu pada pemikiran awal juga ada revolusi industri di Inggris, di mana revolusi industri tersebut menandai dimulainya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus atau yang biasa kita kenal sekarang pabrik. Dalam revolusi industri ini juga mereka dapat memenuhi permintaan dan memastikan cukupnya persediaan bahan baku serta memberikan tugas kepada bawahan-bawahan dan mengerjakan kegiatan sehari-hari. Sehingga ilmu manajemen tersebut mulai dikembangkan oleh para ahli. Pada era manajemen ilmiah, Frederick Winslow Taylor menerbitkan buku Principle of Scientific Management di tahun 1911. Taylor sendiri mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu pada era tersebut juga ada Henry Fayol yang menyampaikan gagasan 5 fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Selain itu, dia juga memberikan gagasan 14 prinsip manajemen. 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol itu terdiri dari yang pertama adalah pembagian kerja, lalu wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki, keterlibatan, keadilan dan kejujuran, stabilitas dan kondisi karyawan, prakarsa, dan semangat kesatuan dan semangat korps. Lalu selanjutnya adalah era manusia sosial, eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini tuh mengindikasikan bahwa ternyata insentif seperti jabatan, lama jam kerja, periode istirahat, maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan dalam kelompok, serta rasa aman dan nyaman yang menyertainya. Lalu Chester Barnard pada tahun 1938 juga menerbitkan buku yang berjudul The Function of the Executive yang menggambarkan sebuah teori organisasi dalam rangka untuk merangsang orang lain yang memeriksa sifat koperasi. Barnard sendiri juga menerbitkan sistem efektif efisien di mana ia menyatakan bahwa efektivitas itu berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Untuk yang terakhir adalah era modern, di mana dalam era modern adalah ada teori 5 langkah reaksi berantai. Yang pertama itu biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan, sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik di atas waktu dan material. Kedua adalah produktivitas meningkat. Ketiga, pasar akan meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Yang keempat adalah profitabilitas perusahaan meningkat sehingga dapat bertahan di dalam bisnis. Yang kelima adalah jumlah pekerjaan meningkat.
Dan untuk selanjutnya dalam era modern adalah Joseph Juran, di mana ia menyampaikan bahwa 80% cacat yang disebabkan dikarenakan faktor-faktor yang sebenarnya cacat tersebut bisa dikontrol oleh manajemen. Juran sendiri juga mengusulkan manajemen untuk memilih satu area yang mengalami kontrol kualitas yang buruk, dan lalu nantinya area tersebut akan dianalisis, kemudian dibuat solusi dan diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.